Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7342 sampai bab 7343. Gu Qiui menyebut pil permajaan sebagai hadiah pertunangan dan membuat pasangan itu tertegun sejenak. Ye Chen, sementara itu, merasa agak canggung pada saat itu. Tetapi dalam situasi seperti itu, dia tahu dia tidak bisa menjelaskan atau mengoreksi kata-kata Gu Qiui. Jika dia membiarkannya berlalu, dan membiarkan pasangan itu menerima pil itu dengan tenang, maka masalah ini dapat dianggap terselesaikan sementara dengan cara yang cukup memuaskan. Mengenai pertunangan, dalam benak Ye Chen, hal itu hanya bisa ditunda lebih jauh ke masa depan. Saat ini, ia merasa seperti burung unta yang mengubur kepalanya di pasir saat menghadapi masalah, tidak mampu memikirkan solusi yang masuk akal selain menghindarinya. Sementara itu, pasangan itu memperhatikan Ye Chen dengan saksama. Melihat dia tidak bereaksi atau berbicara, mereka merasa sedikit lega. Mereka memahami pola pikir dan keadaan Ye Chen, mengetahui bahwa akan agak tidak masuk akal untuk mengharapkan dia mengakui sepenuhnya pernikahannya dengan Gu Qiui secara terbuka pada saat ini. Tindakan Ye Chen yang tidak menyangkal atau membantah komentar tentang hadiah pertunangan Gu Qiui sudah patut dipuji. Melihat sikap orang tuanya melunak, Gu Qiui memanfaatkan momen itu dan melanjutkan, "Ayah, Ibu, pil permajaan adalah tanda hati kakak Ye Chen, terima saja dengan cepat, dan minumlah segera, jangan simpan di dekat sini, barang-barang ini tak ternilai harganya, maknanya bagi sebagian orang terlalu besar, kita tidak mampu menyimpannya." Bagi Gu Qiui, semua pikirannya terpusat pada orang tuanya dan Ye Chen. Orang tuanya yang meminum pil permajaan akan menjadi salah satu hal yang paling membahagiakan baginya sebagai seorang putri. Itu berarti tidak hanya kesehatan yang lebih baik bagi mereka, tetapi juga kualitas hidup yang lebih tinggi. Jika mereka menerima pil tersebut tetapi tidak sanggup menggunakannya, pil tersebut akan menjadi faktor yang berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Kalau ada yang berniat jahat tahu, mereka pasti akan mengambil risiko nekat demi kedua pil itu, yang bisa membahayakan orang tuanya. Dan sementara Gu Qiui tidak khawatir orang tuanya akan mendapat untung dari pil itu, jika orang lain mendapatkannya dan melakukannya, itu akan membawa banyak dampak negatif pada Ye Chen. Alasan Ye Chen dapat meraup miliaran dolar untuk satu pil permajaan dalam pelelangan adalah karena kelangkaannya yang unik. Jika dua pil lagi muncul di pasaran, niscaya akan mengacaukan segalanya. Karena alasan emosi, logika, dan kepentingan pribadi, dia merasa solusi terbaik adalah orang tuanya menerima dan segera meminum pil tersebut. Ditambah lagi, dengan cara ini, urgensi mereka untuk mendesak Ye Chen menikah kemungkinan akan mereda, menghindari gangguan apapun padanya. Lin Wanqiu tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa, keputusan penting seperti itu bukan keputusannya sendiri, jadi dia menatap suaminya dengan pandangan penuh harap. Gu Yanzong merenung cukup lama sebelum akhirnya mengangguk, karena ini adalah uluran tangan Chen Er, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Selain itu, pil permajaan ini sangat berarti bagi kita. Hidup beberapa tahun lagi tidak hanya membuat kita bisa menikmati hidup lebih lama, tetapi juga memberi kita lebih banyak waktu bersama kalian semua, jadi kalian tidak akan merasa sendirian. Setelah itu, dia mengambil salah satu pil dan berkata kepada istrinya, "Wanqiu, pil permajaan ini tidak ternilai harganya, kita tidak bisa membiarkan mereka menghadapi risiko apapun, mari kita dengarkan Chen Er dan Nanan dan meminumnya." Lin Wanqiu mengangguk lembut. Baginya, pil itu berarti awet muda, kesehatan yang lebih baik, dan umur yang lebih panjang. Bagi keluarga, itu berarti lebih banyak waktu berkualitas bersama suami, putrinya, dan Ye Chen, calon menantunya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Jadi, tidak ingin minum pil itu adalah hal yang mustahil.
Dia hanya merasa pil itu terlalu berharga untuk diterima tanpa ada manfaatnya. Sekarang putrinya telah mengatakannya seperti itu, dan calon menantu laki-lakinya tidak berkeberatan, dia akan benar-benar memperlakukannya sebagai hadiah pertunangan. Pasangan itu saling bertukar pandang, masing-masing memegang pil di tangan, mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka menelannya. Ikatan mereka yang telah terjalin selama puluhan tahun begitu dalam, dan kini, setiap orang yang meminum pil permajaan berarti mereka akan memiliki lebih dari 1 dekade lagi untuk dijalani bersama. Setelah menelan pil itu, penampilan dan kondisi mereka berubah drastis dalam sekejap. Lin Wanqiu selalu menjaga penampilannya dengan baik, tidak pernah terlihat seperti usianya yang sebenarnya, yaitu lebih dari 50 tahun. Sekarang, dengan 1 pil, dia memancarkan vitalitas, tampak seperti berusia lebih dari 30 tahun. Begitu mudanya sehingga dia dan Gu Qiui benar-benar menyerupai seperti saudara perempuan. Yang lebih dari sekadar perubahan dalam penampilan, itu adalah sensasi terbebasnya beban selama puluhan tahun dari tubuh mereka. Keausan akibat penuaan terjadi secara bertahap, orang-orang beradaptasi dengan penurunan yang lambat itu, tetapi efek pil itu menghapus ketegangan yang terkumpul selama 20 tahun dalam sekejap, membuat kelegaannya nyata dan kuat. Gu Yanzong kagum melihat istrinya yang jauh lebih muda, tanpa menyadari bahwa dia kini juga tampak seperti pria berusia pertengahan 30-an. Keduanya terkagum-kagum dengan perubahan satu sama lain, menemukan kembali sensasi nostalgia cinta awal mereka dan hari-hari ketika mereka baru saja memulai sebuah keluarga. Air mata mengalir di mata Lin Wanqiu saat dia menatap suaminya, sambil terisak, "Sayang, kamu jadi jauh lebih muda, seperti saat Nanan baru saja lahir." Gu Yanzong pun ikut terharu dan berkata, "Kamu juga, sayang. Kamu tidak mirip ibu Nanan, tapi lebih mirip kakaknya." Lin Wanqiu menyentuh wajahnya yang halus dan kencang. Dengan heran, "Apakah aku sudah berubah begitu banyak? Jika kita bertemu teman lama, bagaimana kita menjelaskannya?" Gu Yanzong terkekeh, "Katakan saja kami mencoba produk kecantikan medis baru, masih dalam tahap rahasia, belum dipasarkan." Lin Wanqiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah mereka akan percaya? Bagaimana jika mereka meminta sampel atau menghubungkan mereka dengan seseorang? Gu Yanzong mengangkat bahu, entah mereka percaya itu masalah mereka atau tidak. Kalau mereka percaya, kita akan bilang kita sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan dan tidak boleh berbagi detailnya. Kalau tidak, apa yang bisa mereka lakukan? Di usia kita hidup untuk diri kita sendiri dan anak-anak kita mulai sekarang, tidak perlu peduli dengan pendapat orang lain. Lin Wanqiu merasakan beban terangkat, lalu tersenyum, "Kamu selalu melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas." Gu Yanzong kemudian menoleh ke Ye Chen, sambil mendesah penuh emosi. "Chen Er, kebaikan yang besar tidak hanya dengan ucapan terima kasih, Paman Gu tidak akan memberimu kata-kata kosong." Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, "Paman Gu, jangan bersikap formal padaku." Gu Qiui menimpali, "Kita semua keluarga, apa perlu bersikap formal?" Gu Yanzong tiba-tiba bertanya pada Ye Chen dengan khawatir, "Chen Er, jika Paman Ye bertanya padaku tentang ini malam ini, apa yang harus aku katakan padanya?" Dia tahu Ye Zongquan selalu menginginkan pil permajaan. Namun, bahkan sebagai kakek Ye Chen tidak pernah memberinya satupun yang utuh. Ye Chen mungkin masih menyimpan dendam terhadap lelaki tua itu, meski dendamnya telah berkurang selama 2 tahun terakhir, namun belum sepenuhnya memudar. Ye Chen tidak menyembunyikannya, dia tersenyum, "Paman Gu, saat kamu melihatnya, kamu bahkan tidak perlu mengatakan apapun, dia akan mengetahuinya sendiri." Ia menambahkan, "Kakekku bukanlah orang jahat, hanya saja ia tidak menunjukkan kebaikan kepadaku selama bertahun-tahun, beberapa tindakannya di masa lalu tidaklah pantas, tetapi aku juga tidak mengabaikannya, aku hanya tidak ingin menaruh harapan terlalu tinggi padanya. Tenang saja, Paman Gu, aku punya rencanaku sendiri." Bersambung.